Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Bagaimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita membaca doa bersama. Baca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa alhiqni bis sholihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibu mau absen dulu ya. Dewi Kumalasari. Hadir, Bu. Febrina Pinaliska. Sakit, Bu. Sakit. Suratnya mana? Tuh di atas meja, Bu. Oh iya. Miss Namati hadir, Bu. Berarti satu orang aja yang tidak hadir. Ya. Ada yang tahu lah hari ini kita belajar apa? Fikir, Bu. Ya, ini kita akan belajar fikih. Ada yang masih ingat pembelajaran kita minggu kemarin? Apa? Tarawih? Bukan. Nah, ada yang ingat? Puasa wajib, Bu. Ya, puasa wajib. Ada yang masih ingat puasa wajib itu apa-apa aja? Saya, Bu. Tadi. Puasa Ramadan, Bu. Puasa Qadar Ramadan. Puasa kafarat lawan najir, Bu. Puasa najir. Iya. Dan hari ini yang akan kita bahas adalah puasa sunnah. Puasa sunnah. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu agar mengetahui pengertian puasa sunnah, mengetahui macam-macam puasa sunnah, dan mengetahui hikmah puasa sunnah. Nah, yang pertama itu pengertian puasa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi puasa adalah tindakan sukarela dengan berpantang dari makanan, minuman, atau keduanya. Perbuatan buruk dari segala hal yang membatalkan puasa untuk periode waktu tertentu. Sedangkan menurut bahasa Arab, puasa artinya mencegah atau menahan. Nah, puasa artinya mencegah atau menahan. Dalam pengertian syariah berarti menahan diri dari makan dan minum serta segala perbuatan yang bisa membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari, dengan syarat tertentu untuk meningkatkan ketakwaan seorang muslim. Nah, sedangkan puasa sunnah itu artinya adalah menahan diri dari makan minum serta hal-hal yang membatalkannya, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Bagi yang melaksanakannya mendapat pahala, dan bagi yang meninggalkannya tidak mendapat dosa. Nah, puasa sunnah sebagaimana yang kita ketahui adalah puasa yang dianjurkan bagi setiap orang Islam. Setelah puasa wajib disebut dianjurkan karena orang yang mengerjakan akan mendapat pahala dan tidak ada dosa jika tidak dikerjakan. Nah, meski begitu, definisi sunnah yang dikerjakan mendapat pahala, namun jika ditinggalkan tidak apa-apa. Seperti itu kurang tepat. Definisi yang lebih bagus adalah jika dikerjakan mendapat pahala, namun jika ditinggalkan maka akan mendapat kerugian. Mengapa rugi? Karena hidup di dunia ini ibarat mempersiapkan bekal untuk menuju ke akhirat. Nah, lebih cerdas jika kita mempersiapkan bekal semaksimal mungkin. Puasa sunnah adalah salah satu pilihan tepat untuk menambah bekal dan meningkatkan pahala kita. Sekarang Ibu
Sudah? Nah, tapi sebelum kita memulai diskusi, dulu kita ice breaking dulu ya. Iya, Bu. Ice breakingnya seperti ini. Tembak polisi, ambil pistol, pasang peluru, lalu tembak, ber. Nah, seperti itu ya. Coba berdiri, kita mulai. Kita mulai ya, harus semangat. Satu, dua, tiga. Tembak polisi, ambil pistol, pasang peluru, lalu tembak, ber. Dipersilakan kepada kelompok 1 untuk maju ke depan mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan yang pertama tentang macam-macam puasa sunnah. Yang pertama, puasa sunnah yaitu puasa Syawal. Puasa 6 hari pada bulan Syawal hukumnya sunnah. Jika kita melakukan puasa 6 hari pada bulan Syawal, seolah-olah kita berpuasa 1 tahun lamanya. Yang artinya bila kita berpuasa Ramadan 30 hari ditambah puasa Syawal 6 hari, kemudian Allah melipat gandakan 10 kali lipat, maka jumlahnya menjadi 360. Sabda Rasulullah SAW yang artinya, barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan, kemudian ia berpuasa lagi 6 hari pada bulan Syawal, maka ia seperti berpuasa sepanjang masa. Hadis riwayat Muslim. Nah, cara puasa 6 hari pada bulan Syawal itu mulai tanggal 2 Syawal sampai akhir bulan. Lalu dilakukan dengan berturut-turut dari tanggal 2 sampai 7 Syawal atau berselang-seling, dan yang penting jumlahnya 6 hari pada bulan Syawal. Yaitu yang pertama, selanjutnya puasa hari Arafah. Puasa hari Arafah jatuh pada tanggal 9 Zulhijjah. Keutamaan ada pada tanggal 9 Zulhijjah dikarenakan pada tanggal tersebut jamaah haji berkumpul untuk wukuf di Arafah atau disebut hari Arafah. Ibadah ini diperuntukkan untuk orang yang tidak melaksanakan ibadah haji. Tanggal 9 Zulhijjah merupakan tanggal pertemuan Nabi Adam dan Hawa yang pertama kali di dunia. Orang yang berpuasa pada tanggal 9 Zulhijjah atau puasa Arafah akan dihapuskan dosanya. Sabda Rasulullah SAW, puasa hari Arafah itu menghapuskan dosa 2 tahun, dosa 1 tahun yang lalu dan dosa 1 tahun yang akan datang. Hadis riwayat jamaah kecuali Bukhari dan Tirmizi. Yang ketiga yaitu puasa Asyura, merupakan puasa sunnah yang dilakukan setiap tanggal 10 Muharram. Jika kita melakukan anjuran Rasulullah SAW dengan tulus dan ikhlas, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghapuskan dosa kita setahun lampau. Sabda Rasulullah SAW yang artinya, puasa sunnah pada hari Asyura dapat menghapus dosa 1 tahun yang telah lalu. Hadis riwayat Muslim. Jangan dong. Tepuk tangan dulu untuk Miss Nawati. Selanjutnya kepada kelompok 2, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perwakilan dari kelompok 2 ingin memaparkan hasil diskusi lanjutan dari puasa sunnah. Yang keempat, puasa bulan Sya'ban. Di antara bulan yang dianjurkan memperbanyak puasa adalah di bulan Sya'ban. Puasa nisfu Sya'ban adalah puasa yang dilakukan pada awal pertengahan di bulan Sya'ban. Pelaksanaan puasa Sya'ban ini mirip dengan puasa lainnya. Dikatakan bulan Sya'ban karena ini adalah bulan di mana orang-orang Arab dahulu berpencar mencari air. Kata Aisyah, saya tidak melihat Rasulullah SAW menyempurnakan puasa 1 bulan penuh selain dalam bulan Ramadan. Dan saya tidak melihat beliau dalam bulan-bulan yang lain berpuasa lebih banyak daripada bulan Sya'ban. Yang kelima, puasa
berguna juga bagi seorang pelajar yang ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sabda Rasulullah SAW, biasa menaruh pilihannya berpuasa pada hari Senin dan Kamis. Selanjutnya yang terakhir, puasa tengah malam. Yang dimaksud dengan puasa sunnah 3 hari setiap bulan adalah puasa pada tanggal 13, 14, dan 15 dalam bulan Hijriah. Dari Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda, jika engkau ingin berpuasa 3 hari setiap bulannya, maka berpuasalah pada tanggal 13, 14, 15 dari bulan Hijriah. Sudah, Bu. Ya, tepuk tangan untuk Dewi. Nah, berarti ya ada 6 macam puasa sunnah. Nah, macam-macam puasa sunnah. Yang pertama apa? Puasa Syawal. Puasa Syawal. Yang kedua, puasa hari Arafah. Ya, puasa hari Arafah. Yang ketiga, puasa di hari Asyura. Puasa hari Asyura. Terus yang keempat, puasa bulan Sya'ban. Puasa bulan Sya'ban. Yang kelima itu puasa Senin dan Kamis. Dan yang terakhir, Dan yang terakhir puasa 6 bulan. Nah, jadi ada 6 macam puasa sunnah itu. Nah, seterusnya hikmah puasa. Hikmah puasa sunnah. Yang pertama itu adalah tanda yang pertama adalah tanda terima kasih kepada Allah. Yang kedua, didikan kepercayaan. Yang ketiga, didikan perasaan belas kasihan dan suka menolong terhadap fakir miskin. Dan yang terakhir, guna menjaga kesehatan. Selanjutnya, Ibu akan memberi kalian kartu. Terus tulis 1 pertanyaan di kartu ini.
Bu. Silakan Bu. Nah, sebelum menutup pembelajaran hari ini, Ibu akan mengadakan evaluasi. Nah, jawaban ini salah atau benar ya? Berarti Ibu yang salahnya. Kalian bisa menjawab salah atau benar. Nah, pertanyaan yang pertama, puasa Asyura dikerjakan pada bulan siapa? Salah Bu, iya salah. Yang kedua, puasa Syawal dikerjakan selama 7 hari pada bulan Syawal. Salah Bu. Ya seharusnya kan 6. Yang ketiga, puasa tengah bulan dilaksanakan tanggal 15 saja. Bu, salah. Iya salah. Seharusnya tanggal berapa? Seharusnya kan tanggal 13, 14, dan 16. 3 hari. Nah, pertanyaan keempat, puasa Arafah dilaksanakan pada bulan Zulhijjah. Benar Bu. Iya, nah. Pertanyaan yang terakhir lah. Puasa Syawal harus dikerjakan berturut-turut. Apa demi Salah Bu. Benar Bu. salah? Salah, Bu. Nah, berarti sudah paham kan pembelajaran tentang puasa sunnah? Paham Bu. Sebelumnya Ibu ingin meminta kepada Miss Nawati untuk menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Silakan menyimpulkan. Puasa sunnah. Puasa merupakan menahan diri dari makan dan minum. Sedangkan puasa sunnah yaitu mendapatkan pahala apabila dikerjakan, tetapi akan merugi apabila menjalannya. Macam-macam puasa sunnah ada 6, yaitu puasa Syawal, puasa hari Arafah, puasa hari Asyura, puasa bulan Sya'ban, dan puasa Senin Kamis, dan puasa tengah bulan. Ya, terima kasih kepada Miss Nawati, Bu. Sebelum menutup pembelajaran pada hari ini, marilah kita